Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Irhamni, SEMM. Saya merupakan salah satu dosen tetap pada program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wahid Hasyim Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran yang merupakan syarat untuk sertifikasi dosen tahun 2026. Saya akan menjelaskan mata kuliah saya, yaitu Manajemen Perubahan, yang merupakan mata kuliah spesialisasi saya di program studi S1 Manajemen. Di dalam pembelajaran, saya menggunakan teknik pengajaran metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery merupakan penjelasan materi yang saya berikan kepada mahasiswa sehingga dapat dipahami oleh mahasiswa. Selanjutnya, Interaction yang merupakan interaksi pada mahasiswa dari penjelasan materi yang telah saya berikan, yang dapat berupa pertanyaan maupun diskusi dengan saya. Terakhir, ada asesmen yang merupakan penilaian kepada mahasiswa untuk mengukur pemahaman dan kemampuan mahasiswa. Berikut akan saya jelaskan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Manajemen Perubahan dengan bobot 3 SKS yang merupakan mata kuliah wajib bagi program studi S1 Manajemen dengan kode WPM 658. Mata kuliah ini membahas mengenai dasar-dasar konsep suatu perubahan yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi tantangan di era globalisasi dan digitalisasi. Ini juga membahas mengenai strategi perusahaan atau organisasi dalam menghadapi tantangan digital dan persaingan global. Pada CPL dari program studi yang dititipkan di mata kuliah ini, yaitu terdapat 2 capaian pembelajaran, yakni capaian pembelajaran 11 dan capaian pembelajaran 13. Capaian pembelajaran 11 yang berbunyi mahasiswa mampu mengevaluasi isu-isu yang berkaitan dengan etika bisnis, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial dengan menggunakan konsep dan teori yang relevan dalam menghadapi berbagai tantangan bisnis. CPL 13, mahasiswa diharapkan mampu mengorganisir sumber daya dan tanggung jawab sosial dalam konteks bisnis serta mampu beradaptasi pada perubahan global berdasarkan nilai-nilai tasamuh dan tawazun. Sub CPMK pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep difusi, inovasi, dan sistem pengelolaan dalam manajemen perubahan serta memahami pendekatan-pendekatan yang relevan. Sub CPMK kedua, mahasiswa mampu mendefinisikan perubahan, manajemen perubahan, dan proses yang terjadi dalam manajemen perubahan, serta menjelaskan lingkungan perubahan organisasi. Sub CPMK ketiga, mahasiswa mampu mendefinisikan konsep kepemimpinan, peran pemimpin, dan implementasi kepemimpinan dalam perubahan organisasi. Sub CPMK keempat, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan kedudukan manusia dan peran sumber daya manusia dalam melakukan perubahan di organisasi. Sub CPMK kelima, mahasiswa mampu menjelaskan konsep lingkungan organisasi dan perubahan yang terjadi di lingkungan tersebut. Sub CPMK keenam, mahasiswa mampu menjelaskan berbagai tipe dan bentuk perubahan dalam organisasi serta mengidentifikasi kekuatan dan resistensi dalam menghadapi perubahan. Sub CPMK 7, mahasiswa mampu menjelaskan konsep hukum, aspek sosial, dan lingkup kerja hukum dalam manajemen perubahan. Sub CPMK 8, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan penerapan knowledge management dalam organisasi termasuk di dalam birokrasi pemerintahan. Sub CPMK ke-9,
mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar pembelajaran organisasi, kompetensi, tingkat diversifikasi, dan kinerja organisasi. Subjek PMK ke-10, mahasiswa mampu menjelaskan definisi, jenis-jenis digitalisasi, dan teknik sukses menghadapi dunia digital dalam manajemen perubahan. Materi-materi yang akan dibahas di dalam perkuliahan manajemen perubahan. Yang pertama akan membahas tentang konsep perubahan sosial. Yang kedua, konsep dasar manajemen perubahan. Yang ketiga, lingkungan dan pendekatan manajemen perubahan. Keempat adalah perubahan organisasi. Kelima, yaitu peran kepemimpinan dalam manajemen perubahan. Yang keenam, teori dan konsep sebuah organisasi. Ketujuh, terkait kedudukan manusia dalam manajemen perubahan. Yang kedelapan, terkait perubahan lingkungan organisasi. Kesembilan, terkait mazhab-mazhab teori dalam manajemen perubahan. Yang kesepuluh, yaitu hukum dan perubahan sosial. Kesebelas, terdapat knowledge management dalam organisasi. Kedua belas, pembelajaran organisasi dalam perubahan organisasi. Ke-13 yaitu konsep generasi dan manajemen perubahan. Yang ke-14 atau pertemuan terakhir akan membahas terkait digitalisasi dalam manajemen perubahan. Metode perkuliahan yang digunakan di dalam mata kuliah manajemen perubahan ini yaitu secara tatap muka dan daring. Tatap muka dilakukan dengan ceramah atau kuliah, selanjutnya dengan tutorial, dan juga bisa menggunakan diskusi kelompok. Metode daring dilakukan melalui platform Zoom Meeting dan menggunakan e-learning Universitas Wahid Hasyim. Metode penilaian dilakukan menggunakan OBE atau Outcome Based Education. Yang pertama, teknik penilaiannya bisa berupa meringkas tulisan hasil dari presentasi ataupun diskusi. Yang kedua, penilaian berdasarkan keaktifan di dalam diskusi. Yang ketiga, terdapat evaluasi ujian baik ulangan tengah semester ataupun ujian akhir semester. Dan yang terakhir, penilaian berdasarkan kehadiran. Bobot penilaian sendiri sangat bervariasi, mulai dari poin 4 sampai 9,5 dengan bobot yang berbeda-beda pada setiap pertemuan. Referensi utama pada mata kuliah ini adalah yaitu dari buku yang ditulis oleh Ahmad Sobirin tahun 2017 terkait manajemen perubahan yang diterbitkan oleh penerbit Universitas Terbuka di Tangerang Selatan. Yang kedua dari Wibowo tahun 2011 dengan judul Manajemen Perubahan edisi ketiga di Jakarta Utara dengan penerbit Raja Wali Pers. Referensi yang ketiga yaitu dari Saifullah Asep dan Ahmad Rusdiana tahun 2009 dengan judul buku Manajemen Perubahan di Bandung diterbitkan oleh Pustaka Setia. Referensi pendukung yang pertama dari saya sendiri, Muhammad Riza Irhamni tahun 2021 dengan judul buku Neuro Leadership, yaitu peran otak dalam menumbuhkan keterampilan kepemimpinan dari CV Haura Utama di Sukabumi. Yang kedua dari Neil Russell Jones tahun 2000 dengan judul The Managing Change Pocket Book. Manajemen Pocket Book Ltd is 3. Yang ketiga dari Esther Cameron dan Mike Green tahun 2009 dengan judul Making Sense of Change Management Second Edition dari Cogan Page, London, Philadelphia. Berikutnya adalah video praktek pembelajaran saya
di kelas bersama mahasiswa pada pertemuan ke-8 dengan bab perubahan lingkungan organisasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, pada siang hari ini kita kembali lagi di mata kuliah Manajemen Perubahan dengan tema perubahan lingkungan organisasi. Sebelum memasuki perkuliahan, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama Islam tentunya. Untuk berdoa dipersilahkan. Karena memang manajemen perubahan ini difungsikan atau disiapkan mata kuliahnya itu untuk membekali teman-teman semua itu agar siap menghadapi di dunia kerja ataupun di kehidupan yang nyata, begitu ya, setelah lulus begitu. Nah, sekarang pada pertemuan kita di hari ini nanti akan ada presentasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kita akan membahas sedikit tentang perubahan lingkungan organisasi. Nantinya teman-teman bisa kesempatannya, langsung saja teman-teman. Setiap organisasi baik yang berskala besar, menengah maupun kecil akan berinteraksi dengan lingkungan. Organisasi yang dapat bertahan adalah yang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Lingkungan merupakan kekuatan yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja organisasi. Lingkungan merupakan kekuatan yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja organisasi. Lanjut, yaitu ada faktor lingkungan yang mempengaruhi lingkungan organisasi. Lingkungan dalam organisasi terbagi menjadi dua macam, yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Lingkungan eksternal adalah semua stakeholder yang berada di luar perusahaan yang mempengaruhi operasi perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan ini sebagian besar tidak dapat dikendalikan oleh manajer dan berpengaruh terhadap keputusan yang dibuat oleh manajer. Dengan demikian, lingkungan eksternal adalah institusi atau kekuatan luar yang potensial mempengaruhi kinerja organisasi. Dan lingkungan internal adalah lingkungan internal suatu perusahaan, merupakan kekuatan-kekuatan yang ada dalam organisasi dan memiliki sifat yang dapat dikontrol oleh manajemen. Lingkungan internal meliputi pekerja atau karyawan, dewan komisaris dan pemegang saham. Selanjutnya yaitu ada hubungan lingkungan dan organisasi. Organisasi sangat dipengaruhi oleh lingkungan eksternal sehingga mengharuskan manajer memperhatikan fenomena yang terjadi pada lingkungan organisasi. Semakin besar ketidakpastian lingkungan yang dihadapi organisasi, maka lingkungan itu akan semakin membatasi pilihan-pilihan dan kebebasan bagi para manajer. Strategi untuk menghadapi perubahan lingkungan dan ketidakpastian adalah melakukan penyesuaian terhadap perubahan lingkungan, melakukan pemantauan lingkungan secara tidak langsung dan mempengaruhi lingkungan secara langsung. Yang selanjutnya itu ada hubungan lingkungan dan budaya perusahaan dan budaya adaptif. Budaya organisasi dibangun dari kepercayaan yang dipegang teguh secara mendalam tentang cara organisasi dijalankan. Budaya organisasi merupakan wujud anggapan yang dimiliki, diterima secara implisit oleh kelompok dan menentukan cara kelompok tersebut merasa, memikirkan dan bereaksi terhadap lingkungan yang beraneka ragam. Selanjutnya itu budaya adaptif. Tipe budaya yang dapat meningkatkan prestasi ekonomi organisasi ada 3. Yang pertama, perspektif kekuatan, yang kedua perspektif kesesuaian, yang ketiga perspektif adaptasi. Selanjutnya yaitu perubahan pada lingkungan organisasi. Selanjutnya kita membuka sesi tanya jawab. Jika teman-teman masih bingung atau ada yang ditanyakan bisa angkat tangan. Ya, silakan. Izin bertanya, nama saya Kurana Kasa. Saya mau bertanya tentang mengapa organisasi harus beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Ya. Selanjutnya. Izin bertanya, saya PNR
Ya, satu lagi mungkin. Yaitu Izin menjawab pertanyaan. Mungkin pertanyaan Mas Gilang tadi terkait mengapa organisasi harus beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Organisasi harus beradaptasi dengan perubahan lingkungan karena lingkungan eksternal sangat mempengaruhi keberlangsungan organisasi. Jika organisasi tidak mampu menyesuaikan diri, maka ketidakpastian lingkungan dapat membatasi pilihan dan kebebasan manajer dalam mengambil keputusan. Adaptasi dilakukan untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam menghadapi dinamika lingkungan dan memastikan efektivitas operasional. Seperti itu. Sudah paham sekarang? Oke, mungkin saya izin menjawab pertanyaan dari Dian, yaitu bagaimana strategi manajer menghadapi ketidakpastian lingkungan. Organisasi menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan dengan cara melakukan pembaruan dan pengembangan internal. Biasanya mencakup memperbaiki struktur organisasi, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, serta mengadopsi teknologi atau strategi baru agar tetap relevan dalam menghadapi dinamika lingkungan yang terus berubah. Mungkin itu jawaban dari saya, bisa dipahami? Oke, terima kasih. Mungkin untuk yang kedua, yaitu saya izin menjawab juga dari pertanyaan Mbak Eva, dari Eva, yaitu bagaimana cara organisasi menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Oke, manajer menghadapi ketidakpastian lingkungan dengan 3 strategi. Yang pertama itu ada melakukan penyesuaian terhadap perubahan lingkungan. Yang kedua memantau lingkungan secara tidak langsung untuk mendeteksi perubahan lebih awal. Dan yang ketiga itu berusaha mempengaruhi lingkungan secara langsung melalui lobby atau kerjasama atau inovasi agar organisasi tetap stabil. Mungkin itu juga jawaban dari saya, bisa dipahami atau ada yang tanya lagi? Cukup, oke, terima kasih. Pada siang hari ini mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah baik, saya akan menjelaskan lagi tentang perubahan, terutama di lingkup organisasinya. Di manajemen perubahan harus itu ada yang namanya unfreezing, changing, setelah itu refreshing gitu ya. Nah unfreezing itu adalah masa-masa kita tidak merasa nyaman gitu. Jadi ketika seseorang itu mengalami perubahan, itu pertama itu pasti akan merasakan tidak nyaman. Nah, yang kedua kita akan mengalami perubahan itu sendiri, yaitu changing. Nah, ini adalah perubahan itu sendiri, begitu ya. Seperti perjalanan teman-teman semua di dalam hidup, begitu ya. Contohnya, gitu. Misalkan ketika ada musibah atau ada suatu kebahagiaan, begitu ya. Itu pastikan akan mengalami perubahan pada diri kalian gitu. Jadi memang yang namanya perubahan ini ada 2 faktor gitu ya. Ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Faktor internal ini itu adalah faktor dari diri kita sendiri gitu. Kalau itu di lingkup diri kita. Tapi kalau di perusahaan itu faktor internalnya tadi ya ada karyawan, ada stakeholders begitu dan lain-lain. Nah itu faktor internalnya gitu ya. Tapi kalau faktor eksternalnya di dalam organisasi itu ada seperti kayak teknologi begitu ya. Terus ada pemerintahan, itu adalah faktor eksternal karena memang tidak dapat dikontrol oleh perusahaan itu sendiri gitu. Nah di sini itu kita bisa mencontoh dari perusahaan itu sendiri bahwa perusahaan ini bisa diibaratkan dengan diri kita gitu. Jadi perubahan itu yang ada pada diri kita itu juga ada dari faktor internal, ada juga dari faktor eksternal. Faktor eksternal ini sering kali muncul atau merubah diri kita itu secara tidak langsung begitu. Atau memaksa. Nah, itu adalah salah satu bentuk contoh perubahan dari eksternal yang mana kita tidak bisa mengontrolnya.
Itu salah satu contohnya gitu. Karena itu memang harus kita lalui gitu. Perubahan ini mau tidak mau suatu saat itu pasti akan memaksa kita gitu. Karena itu apalagi yang eksternal ya. Karena mau tidak mau kita harus melalui itu gitu. Terus ada sendiri perubahan itu karena internal, karena diri kita gitu. Artinya gini, kalau diri kita itu mau berkembang, mau menjadi orang besar, mau menjadi orang sukses, kita itu tidak bisa menempatkan diri kita pada zona yang nyaman, ya kan? Karena itu kita harus melakukan sebuah perubahan itu gitu. Nah, di sini contohnya misalkan pada diri saya sendiri dulu, saya dulu ketika lulus S1 begitu misalnya ya, saya sangat nyaman sekali begitu. Mungkin saya sudah mendapatkan cum laude pada saat itu begitu ya. Saya bisa saja mencari pekerjaan ataupun nanti menikmati pekerjaan itu begitu. Tapi alhasil apa yang saya inginkan itu ternyata di luar dengan pemikiran saya sebelumnya gitu. Artinya alhamdulillahnya pada saat itu di Undip ini saya diterima begitu. Nah, di situ saya benar-benar berkomitmen dari awal saya mau lulus cum laude dan jadi lulusan terbaik di situ gitu. Nah, alhasil dengan apa yang saya perjuangkan secara kontinus, tentu dengan perubahan saya merubah semua jadwal saya, termasuk harus bangun pagi pada saat itu ya, di kuliah di Undip. Saya selalu bangun subuh. Setelah itu jam 7 berangkat karena masuknya jam 7. Dan sebelum masuk kelas saya selalu mengusahakan untuk sholat duha di musola karena kelas saya sampingnya itu musola gitu. Dan itu rutin hampir setiap hari begitu ya. Selama 1,5 tahun, jadi 1 tahun 8 bulan saya lulus dan saya mendapatkan IPK 4. Nah, itu adalah salah satu contoh perubahan dari internal diri kita yang kita bisa bangun sendiri gitu. Jadi sebenarnya diri kita kalau mau menjadi lebih baik, mau tidak mau kita harus merubah diri kita gitu. Dan kita harus merencanakannya gitu ya. Nah, perubahan di internal ini itu harus kita rencanakan begitu. Nah, jadi meskipun teman-teman semua ini masih duduk di bangku perkuliahan begitu ya. Nah, teman-teman harus sudah mulai merancang kapan harusnya kalian lulus, kapan harusnya kalian bekerja, bahkan kalian juga harus merencanakan kapan kalian harus menikah begitu. Nah, itu harus direncanakan semuanya begitu. Nah, tentu ini nanti kan harus ada tantangan-tantangan yang kalian hadapi begitu. Jadi jangan anggap sebagai cobaan hidup itu sebagai sebuah penderitaan gitu ya, tapi kita harus mulai bisa mengubahnya itu menjadi sebuah tantangan bagi diri kita bahwa diri kita itu bisa gitu. Nah, itu tentu pasti akan membuat diri kita tidak nyaman. Satu, itu ketika kita menentukan sebuah cita-cita itu pasti pertama ketika kita ingin menggapai cita-cita itu pasti akan pertama tidak nyaman gitu, itu pasti gitu. Pasti kalian akan pernah merasa ingin menyerah, itu pasti akan sering gitu ya. Semua orang pasti akan merasakan itu semua. Tidak ada yang tiba-tiba orang itu jadi presiden, jadi konglomerat, itu gak ada gitu. Jadi memang kita harus melalui perubahan ini, yang mana itu pasti merasakan tidak nyaman gitu. Nah, yang kedua ini fase changing atau fase perubahan di mana kita akan merasakan bahwa diri kita akan berbeda dengan versi yang kemarin gitu. Nah, itu adalah changing gitu. Diri kita itu sudah mulai berbeda dengan versi yang kemarin, itu kita sudah memasuki ke tahap changing. Nah, yang ketiga itu ada fase yang namanya refreshing gitu ya. Refreshing itu dimana kita harus relax gitu, menikmati perubahan yang telah kita lalui gitu. Nah, tapi lagi-lagi karena ini seperti sirkular ya, antara unfreezing, changing dan refreshing ini juga sirkular gitu. Jadi kalian tidak semata-mata harus selamanya menjadi refreshing, merasakan refreshing, itu gak bisa seperti itu gitu. Sama seperti saya begitu, karena hidup saya juga masih terus berjalan begitu ya. Itu juga saya harus merasakan refreshing dan nanti pasti akan merasakan tidak nyaman lagi begitu.
Sama Nah, seperti itu contohnya pasti ketika akan nanti terus kalian sebuah di organisasi atau di sebuah masyarakat begitu, suatu saat pasti diminta gitu ya, Mas, Mbak gitu, buatkan surat dong gitu, atau disuruh sama orang tua kalian atau disuruh oleh organisasi yang ada di rumah begitu. Nah pasti sedikit pasti akan ada merasa hal tidak nyaman kalau pas di awal gitu. Kenapa sih harus saya, kan ada orang lain gitu. Nah itu sebuah fase unfreezing namanya, yang merasa tidak nyaman tadi itu. Nah terus ketika kita mau melaksanakannya itu adalah fase perubahan, fase changing itu sendiri. Nah terus setelah itu ada fase refreshing. Nah sesuatu yang kita lakukan di manajemen perubahan ini meskipun sedikit kita itu harus tetap melaksanakannya gitu. Karena artinya perubahan itu memang dari sedikit demi sedikit, tidak bisa menjadi langsung lebih kamu besar lakukan. gitu ya. Jadi kita harus mulai merefleksikan diri kita, harus sudah mulai menyadari apa yang nanti kita inginkan, diri kita ingin menjadi apa. Saya ingin menjadi dosen, saya ingin menjadi wirausaha, saya ingin menjadi professional worker gitu ya. Nah itu pasti semuanya ada tantangannya di dalam situ, baik di dalam menempuh perjalanannya untuk meraih ke situ gitu ya. Contohnya ya, kalau kalian menjadi professional worker masuk di BUMN, paling tidak TOEFL kalian harus 500 gitu. Nah itu adalah sebuah perubahan, sebuah tantangan yang harus kalian hadapi begitu. Nah mau tidak mau kalian harus mengusahakan bahasa Inggris kalian sampai ke 500, level 500 begitu. Nah itu ketika menjadi professional worker gitu. Jadi apa yang kalian inginkan itu harus sesuai dengan apa yang kalian lakukan begitu. Misalkan kalau kalian menjadi ingin menjadi wirausaha, itu pasti akan lebih besar lagi tantangannya begitu. Karena wirausaha ini tidak hanya dari diri sendiri yang dibangun, tapi juga dari persepsi orang lain dan juga masyarakat begitu ya. Karena ini kita harus membangun citra yang baik begitu ya, itu dari wirausaha begitu. Banyak kok wirausaha yang besar begitu ya, tapi karena diri citranya itu tidak baik, nanti wirausahanya ini kena dampak gitu ya. Nah itu sangat banyak sekali contohnya begitu. Jadi memang wirausaha ini malah segala aspek itu harus diperhatikan, termasuk etika diri sendiri begitu, itu harus diperhatikan gitu ya. Nah oke, di akhir perkuliahan kita pada hari ini ada kuis, silahkan disiapkan handphonenya, kita scan barcode. Ya baik, itu nanti akan saya lihat hasilnya ya. Nanti peringkat yang terbaik nanti tentu akan mendapatkan nilai yang bagus begitu ya. Mungkin cukup itu saja pertemuan kita di siang hari ini. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.